Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan hadis arba'in, kemudian salawat dan salam. Marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Artinya, janganlah berbuat hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi diri sendiri dan membuat mudarat bagi orang lain. Dalam hadis ini adalah menekankan kepada kita untuk dilarang berbuat hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi diri kita, mendatangkan bahaya bagi diri kita dan mendatangkan bahaya bagi orang lain. Maka Islam telah mengatur kita dalam kehidupan ini untuk selalu berbuat kebaikan, dan kita dilarang untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mudarat bagi diri kita dan juga mudarat bagi orang lain. Jadi semua perintah Allah akan mendatangkan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga lingkungan, menjadi lingkungan yang benar-benar lingkungan yang sesuai dengan aturan Islam. Bagaimana lingkungan kita melaksanakan segala aturan-aturan Allah dengan sebaik-baiknya, baik di lingkungan di rumah kita, lingkungan masyarakat kita, maupun lingkungan sekolah kita, harus dalam keadaan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan jangan sampai lingkungan kita menjadi mendatangkan mudarat bagi orang lain. Jadi kita jaga segala hal-hal yang kita lakukan, jangan sampai memberikan hal-hal itu membahayakan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Seperti halnya kalau kita melihat orang-orang yang melakukan kemudaratan bagi dirinya sendiri, seperti orang yang merokok. Coba bayangkan, dia akan memberikan mudarat bagi dirinya, mendatangkan penyakit. Begitu juga asapnya akan memberikan mudarat pada orang lain. Maka dilarang dalam hadis ini, la darara wa la dirara. Janganlah berbuat hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi ini jelas aturan dalam Islam yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam perkataannya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kita semua harus melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi diri kita juga orang lain. Itulah suatu aturan yang diatur dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah SAW. Jadi kita harus lakukan dengan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu kita akan mengikuti segala aturan-aturan Allah dan segala yang menjadi sabda Rasulullah, menjadi aturan hidup kita. Jadi kita harus berpegang teguh kepada kedua landasan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita termasuk orang yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah yang besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dalam firman-Nya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi dari perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu, berinfaklah dengan rezeki yang Allah berikan di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan jatuhkan dirimu dengan kebinasaan pada dirimu. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka selalulah kita berbuat kebaikan untuk diri kita dan juga orang lain. Jadi sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berbuat hal-hal yang mudarat bagi diri kita dan juga orang lain. Jadi kita diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk berbuat hal yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Maka kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang melanggar perintah Allah, karena akan mendatangkan mudarat bagi diri kita dan juga orang lain. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan hadis yang dibacakan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan firman Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbanyak maaf dari saya pribadi, dan saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.